Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui Zoom pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki ibadah. Hari ini pelayanan firman akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budiani dari Kalimanis. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh, kita menyiapkan hati pikiran kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh ada seperti mana pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah menikmati penyertaan-Mu, kami telah menikmati berkat-berkat-Mu sepanjang minggu di belakang kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan di pagi hari ini kami boleh membawa hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau layakkan kami, Engkau ampuni kami ya Tuhan, sehingga setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan, boleh menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini berada di dalam gereja, maupun yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Tuhan, Engkau memberkati kami semua, dan biarlah melalui pelayanan firman yang akan disampaikan, boleh menguatkan setiap kami. Dan akhirnya Tuhan, kami mau serahkan ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci.
Mari jemaat, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jemaat silakan duduk. Mungkin yang di depan bisa masuk. Kita saya undang anak-anak sekolah minggu untuk Tuhan Allah Tuhan di tengah kita. Sebentar, biar maju dulu. Tuhan di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Satu, dua, tiga. Pada pagi hari ini lagi Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak kami yang sudah datang ke gereja ini untuk mereka boleh beribadah juga. Dan kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang membuka hati anak-anak kami, memberikan sukacita pada waktu mereka mengikuti acara C4C. Dan Tuhan Kau memakai setiap mentor untuk boleh menjadi berkat, baik yang menjadi memimpin pujian maupun yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau mengurapi dan kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang bekerja menumbuhkan iman dalam hati anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam satu minggu ini yang kita lalui penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan, tetapi kita seringkali mengabaikan
akan berkat atau ya, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengaku dosa-dosa kita jikalau kita kurang menghargai setiap anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sambil kita merenungkan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, segala perkara singkapkan yang terselubung, supaya melayani hadapan-Mu Tuhan. Mungkin musik tetap mengalun dan kita berdoa di dalam hati. Bapa yang baik, kami mengaku akan setiap kelemahan kami. Kami kurang bersyukur, kami kurang melihat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah hati kami boleh melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hal yang terkecil sampai hal-hal yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami, keluarga kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami mau bersyukur dan terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan kita akan mendengar petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 7 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jemaat silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala sesuatunya di dalam hidup kami. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam
dosaku, karena kasih-Mu padaku. Dan sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita pujikan dari awal. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala sesuatunya Tuhan. Karya yang baik dalamku, Engkau menjadikanku. Kau berikan hidup-Mu serupa gambaran-Mu, dan berharga di mata-Mu. Kau telah karya yang mulia dalamku, berikan hidupmu sebagai ganti dosa, karena kasih-Mu Tuhan. Dan kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan agar indah bagimu, agar indah Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Shalom. 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 Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati bangkit bagi kita? Ya. Katakan samping kanan kiri bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga,
Berkah dilihat mata. Amin. Dan tak pernah didengar telinga. Dan tak pernah ditulis di dalam semuanya. Semua yang pernah bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Kita katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya katakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan kita akan nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Dia yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita mau katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah dilihat kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari kebenaran. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Ini telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah dilihat kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari kebenaran. Haleluya. Di bangga lapang kita, Yesus datang.
pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah diri hati kami dapat Anda, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita dalam pastinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau bersama-sama ya. Kita mau katakan bahwa kita lebih dari pemenang. 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 Dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama-sama, haleluya. Ibaratlah pastinya Yesus ada segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk dulu, saudara kasih Tuhan, dan kita akan mendengarkan Mazmur bersama-sama yang akan dibacakan oleh Saudari Ayu. Mazmur nyanyian untuk penabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menyelamatkan hidupku sehingga aku tidak turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Amin, puji Tuhan. Dan kita akan mempersiapkan diri kita di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan
mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kaulah kekuatan di hidupku Tuhan. Kekuatan di hidupku, Kami mendapatkan ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Engkau mengantar kami semua, hamba-Hamba-Mu dari berbagai tempat untuk beribadah kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa bersama. Kiranya Allah yang memberkati dalam pemberitaan firman di pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan Yesus yang memberkati. Kami sambut penyertaan dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. 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 Selamat Idul Fitri. Allah pada batin. Bapak dan saudara sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan, ya, saya ajak Bapak Ibu untuk berolahraga sehat jasmani dan rohani. Ya. Bapak dan saudara sekalian, kita akan menghafal kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul itu dibagi menjadi 28 pasal. Ya. Kisah Para Rasul
28 pasal. Nah, kita akan mengingat, belajar dari Kisah Para Rasul. Garis besarnya kita hafalkan hanya 5 menit saja. Ya, saya ajak Bapak Ibu untuk menghafal Kisah Para Rasul. Gini caranya. Pasal pertama Kisah Para Rasul itu menceritakan tentang Yesus terangkat. Dan pasal kedua itu menceritakan Roh Kudus turun. Pasal 3 sampai pasal 6 itu menceritakan mujizat Tuhan, orang lumpuh disembuhkan. Pasal 7 itu menceritakan Stefanus mati dilempari batu karena dia mati martir untuk kebenaran. Nah, setelah kebenaran disampaikan, mati martir satu orang namanya Stefanus, Injil tersebar kemana-mana. Itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Injil tersebar. Nah, Injil tersebar ke Pisidia, ke Antioquia, ke Salamis, ke mana-mana di daerah Antioquia, sampai Injil orang Kristen pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Ya. Nah, pasal 9 itu menceritakan Paulus bertobat. Paulus bertobat mau menganiaya jemaat Tuhan. Tuhan tangkap dia, Rasul Paulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya jemaat Tuhan. Dia bertobat, kena sinar cahaya Tuhan. Dicatat dalam pasal 9. Nah, pasal 13 sampai 19, setelah percaya Tuhan Yesus, dia berjalan keliling kemana-mana, memberitakan firman Tuhan, mengajar. Sampai catatannya banyak catat dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-13 sampai pasal 19. Lah, pasal 20 sampai 28 dia pesan-pesan kepada seluruh jemaat. Pesan-pesan, jangan goyah, tetap beritakan keselamatan. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, terus pesan-pesankan. Nah, itu singkat ceritanya. Mari kita hafal, ya. Pasal pertama itu menceritakan Yesus terangkat. Pasal kedua, Roh Kudus turun. Pasal 3 sampai pasal yang ke-6, mujizat terjadi, orang lumpuh disembuhkan. Pasal yang ke-7, Stefanus mati dilempari batu. Pasal 8, Injil tersebar kemana-mana. Pasal yang ke-9, Paulus bertobat. 13 sampai 19, perjalanannya Rasul Paulus. 20 sampai 28 dia pesan-pesan. Kita akan pelajari, kita berdiri sama-sama. Saya bisa di sini ya? Ya boleh. Ya. Ya. Mari kita berdiri sama-sama. Olahraga ini. Biar hafal. Olahraga ini sehat jasmani dan rohani. Ya, sehat jasmani dan rohani. Saya akan bicarakan tentang pasalnya dulu, Bapak Ibu sama-sama, ya. Kisah Rasul pasal pertama menceritakan Yesus terangkat. Begini ya, diangkat. Ya. Pasal kedua menceritakan Roh Kudus turun. 3 sampai 6 orang lumpuh disembuhkan. Nah, gini kan? Dengkule. Ya. Pasal yang ke-7 Stefanus mati dilempari batu. Nah, dilempari batu. Mati dilempari batu. Pasal yang ke-8 Injil tersebar. Ya, tersebar. Pasal 9 Paulus bertobat. Malik rono. Ya. Pasal 13 sampai 19 perjalanan Rasul Paulus. Pasal 20 sampai 28 pesan-pesan. Nah, pesan-pesan gitu. Ya. Coba saya yang katakan pasalnya, Bapak Ibu gerakan sambil tahu apa kata-katanya. Kisah Rasul pasal pertama. Pasal kedua. Pasal 3 sampai 6. Pasal yang ke-7. Pasal 8. Pasal 8. Injil tersebar. Pasal 9. 13 sampai 19. 20 sampai 28.
Sekarang kurang kompak, 1 kali lagi. Ya. Kisah Rasul pasal yang pertama menceritakan, pasal yang kedua 3 sampai 6, pasal yang ke-7, pasal yang ke-8, pasal 9, 13 sampai 19, 20 sampai 28. Silakan kembali. Hafal 5 menit seluruh Alkitab Kisah Para Rasul 28 pasal. Wah, canggih ya. Hafal langsung 20. Selama ini enggak hafal, sekarang 1 Kisah Rasul hafal. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Baik Bapak Saudara sekalian, saya akan sampaikan firman Tuhan. Ini bisa gimana ini? Oh ya, ya. Ini saya dikasih tema kubur kosong. Itu tulisannya enggak kelihatan ya? Kubur kosong. Nah, kubur kosong. Ya, saya sudah diberi tema ini. Kenapa ini kok kuburnya kosong? Akhirnya sub temanya saya kasih. Loh, kok agak bisa ya? Nah, kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah, ini ada sejarahnya. Karena saya mulai kecil dididik bukan dalam Injil, saya dikasih tahu Yesusnya orang Kristen itu tidak mati. Ya. Yang mati adalah Barnabas begitu. Wes pokoknya macam-macam. Ternyata saya pelajari Alkitab, kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah, benar-benar hidup. Ya. Coba ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus mati itu karena dosa-dosanya orang. Karena dosa-dosa saya. Kalau saya sampaikan kepada orang banyak, karena dosa-dosamu ini kalau kasarnya. Jadi kalau dosa sama manusia ini. Dan itu sesuai dengan kitab suci perjanjian lama. Sebelum Yesus mati sudah diberitahukan, sudah dikasih tahu, dinubuatkan. Ya. Dan bahwa yang telah dikuburkan itu benar-benar mati. Ya. Dan bahwa pada yang ketiga telah dibangkitkan pada yang kita sesuai dengan kitab suci. Begitu kata-katanya. Jadi sesuai dengan kitab suci, semua sudah tercatat dalam kitab suci. Nyata-nyata bahwa sejarah ini sejarah praktis dan nyata. Ya. Baik, setelah lanjutkan. Nah, kubur zamannya Tuhan Yesus tidak sama dengan kubur yang sekarang ini. Ya, ini di gua digali. Ya, ini. Nah, ini adalah kuburan orang Sumba. Tahun 94 saya keliling daerah Dili, Timur Sumba, saya ketemu kubur seperti itu. Saya di sebelahnya aja rumah, saya tidur di rumah pampang gitu, dekatnya orang mati. Saya baru lihat, ini anak apa ya di depan Sumba, itu orang mati. Waduh, saya baru kali itu, ya enggak takut. Waktu itu, Mbah, ini kuburnya seperti itu. Ini yang agak canggih ya, tapi yang biasanya hanya, kalau orang sederhana hanya dikasih watu lempengan, ditutup gitu aja. Jadi kuburnya seperti itu, ya digali, ya enggak diuruk, enggak ditimbun, begitu. Nah, kalau tadi Tuhan Yesus hanya ditaruh terus ditutup, gitu. Nah, ini kuburan Jawa, ya. Kita sedikit belajar tentang kuburan ya, enggak apa-apa. Ya, ini orang Jawa gitu, ya. Nah, ini orang Cina kuburannya apa itu lebar-lebar, ya. Ini orang Kristen ada salibnya, ya. Walaupun tidak ada salibnya tidak apa-apa ya. Tapi yang jelas ya ini kuburan anak Kristen. Nah, ini campuran ini. Di tempat saya banyak yang campuran. Jadi kalau lihat kuburan ini ndito sing diangkat sing diangkat ndito. Tapi ya tidak apa-apa lah, tidak usah masalah kuburan. Ini campuran di tempat saya begitu ya. Ini tidak hal yang sangat penting kita belajar kuburan. Tapi yang jelas sih kubur kosong tadi ya membuktikan kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, bukti dari
Yesus hidup adalah kuburnya kosong. Dan banyak yang membuktikan, dibuktikan, ada gangguan sedikit ya. Ini sebentar ya. Nah, bukti Yesus hidup 1 Korintus 15 ayat ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bapak dan saudara sekalian, Rasul Paulus setelah bertobat, dia menyampaikan itu sangat penting. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi Paulus menerima sendiri. Jadi memberitakan apa dasar dia terima sendiri. Ya, ini yang saya lakukan setiap saya penginjilan ke teman-teman sebaya saya yang dulu tidak percaya Tuhan. Saya sangat penting sampaikan ini. Sebelum saya meninggal saya sampaikan ini. Yesusnya orang Kristen itu, dia bangkit betul. Kalau dulu salah memberi masukan kepada saya kasih penjelasan. Yesusnya orang Kristen itu betul-betul bangkit. Ya, ternyata di situ dikatakan kuburnya kosong, dikubur dan dia bangkit. Pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Apa yang sudah dipelajari. Ya, selanjutnya di sini ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan, ini benar-benar mati. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau belajar firman Tuhan ini fakta yang jelas. Ya, tidak tipu-tipuan. Tidak bisa ditafsirkan dengan akal manusia. Itu campur tangan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu bisa jelas belajar firman Tuhan itu campur tangan Roh Kudus. Karena dia Allah yang mengilhamkan seluruh Alkitab ini. Itu dicatat 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan. Semuanya lengkap dalam Alkitab. Karena itu Yesus dikubur, Yesus mati, bangkit sudah dicatat dalam Alkitab. Sesuai dengan kitab suci. Dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan. Itu maksudnya. Lanjut, dibukti Yesus bangkit. Itu dicatat di dalam Injil Matius. Ya. Dan pasal 1 sampai ayat 10, 1 sampai 10. Ini buktinya. Jadi banyak bukti-bukti nyata, tidak akal-akalan, dan itu sudah diilhamkan oleh Allah. Bermanfaat kita pelajari. Nah, Matius pasal yang ke-28 ayat 9 dan 10. Nah, ini bukti-buktinya, hanya sedikit saya sampaikan di sini. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, itulah fakta bahwa Yesus benar-benar mati, dikubur, dan dia bangkit. Buktinya aja di dalam kitab suci. Kalau saya memberitakan kepada banyak orang, saya harus mempertanggungjawabkan ini bukti nyatanya. Kadang-kadang saya ditentang, Alkitab bisa rusak, bisa dibakar. Ini kertas biasa. Firman Tuhan dalamnya iso atau bakar, nggak bisa. Jadi firman Tuhan makna dalamnya ini tidak bisa mati, ya, tidak bisa rusak. Bapak dan saudara sekalian, orang yang percaya makna kebangkitan bagi kita, ya makna kebangkitan bagi kita maksudnya orang percaya, ini ada maknanya, ya, ada maknanya. Nah, ini tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 36. Ya, saya akan bacakan, Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, ini kisahnya dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Jemaat mula-mula terjadi sudah dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan buktinya konkret, nyata, jelas. Ya. Nah, jadi seluruh kaum Israel, kalau saya sampaikan di tempat ini, seluruh kita orang percaya, ya, harus tahu dengan pasti. Nah, ini harus tahu pasti loh ya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Kita akan lihat ada 3 makna kebangkitan. Yang pertama, kebangkitan Yesus sebagai bukti akan keilahiannya. Dia benar-benar ilahi. Ya, saya kadang-kadang ditentang. Wong kok sembah? Maksudnya gini,
orang kok kamu sembah? Ya. Kamu menyembah orang. Itu. Baru saya jelaskan. Dia ilahi. Saya ada bukti faktanya. Ya. Dia ilahi. Ya. Di situ ada kisah para rasul pasal 36 itu ada 3 gelar. Ya, tadi yang kita baca tadi. Ya. Yang pertama itu Yesus, Yosua, Yahweh, artinya juru selamat. Yahweh itu Yehuwah kalau istilah Jawa. Itu huruf mati. Y-H-W-H, huruf mati. Ini Allah Yahweh. Kalau istilah Jawa yang widi. Ya. Dan ini yang disebut bahasa Arabnya Allah. Ya. Juru selamat. Yang artinya yang mempunyai keahlian menyelamatkan. Ya. Juru itu yang memiliki keahlian khusus dan bidangnya. Kalau juru selamat ya memang menyelamatkan. Juru masak ya ahlinya yang masak. Ya, juru mudi ya ahlinya yang mengemudi. Ya, yang memiliki itu dia. Apalagi juru minuman atau juru apa? Pokoknya itulah yang memiliki juru selamat hanya Tuhan. Tidak ada lainnya. Itu secara dalam Kisah para Rasul pasal yang ke 12 ayat 4 ayat 12. Nah, Yosua ya, Yahweh artinya juru selamat. Yang pertama, yang kedua Tuhan. Ya. Kurios, Tuan atau Gusti, Raja. Ya. Bahasa tidak masalah. Kalau saya bahasa Madura, Gusteh. Ya. Kalau bahasa Jawa, Gusti. Ya. Nah, Gusti, ini yang dipakai ilmu di keraton Jogja. Ya. Yang disembah, yang diagungkan, yang dihormati, maksudnya begitu. Kurios ini. Ya, sebagai dirajakan, itu kurios. Jadi Tuhan ini harus dikasih tahu dengan jelas banyak orang. Ada istilah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya jelaskan ada Tuhan. Indonesia sudah disahkan. Pancasila yang pertama, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jangan menghilangkan Tuhan. Tuhan ada. Kalau tidak tahu Tuhan, orang Kristen sudah punya Tuhan Yesus. Kalau identik dengan orang Kristen, saya sudah punya Tuhan Yesus. Jadi Pancasila jangan dihilangkan, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan. Ya, ini artinya Tuhan itu yang kuasa. Dia buktikan, apa buktinya Tuhan? Saya jelaskan. Di sini ada, ya, istilah Tuhan itu yang berkuasa ya. Contohnya orang mati dibangkitkan, Lazarus. Yesus sendiri berjalan di atas air. Jadi bukti Yesus Tuhan ada di dalam Alkitab. Itu yang perlu dijelaskan. Ya, Kristus, ya, ini yang diteguhkan, yang diurapi, disahkan menjadi juru selamat dunia. Ini catatannya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 18. Ya, ini sebagian penyataan Tuhan. Semua kuasa diberikan. Ya, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk menghidupkan, kuasa, seluruh kuasa. Bahkan kuasa itu dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga dan di bumi. Ya. Dan seterusnya. Bapak dan saudara sekalian, jadi Kristus sudah diurapi, dia menjadi juru selamat seluruh orang yang percaya. Orang tidak percaya pun mau selamat, percaya Tuhan Yesus. Saya lanjutkan. Nah, ini bukti dia Yesus sebagai Tuhan. Ya, saya kasih tahu contohnya. Ini Allah berkuasa. Ya, hidup menghidupkan orang mati. Lazarus ya yang saya sampaikan tadi. Nah, yang kedua ini Yesus berjalan di atas air. Ini contohnya, konkretnya. Jadi semua ada faktanya. Nah, ini Tuhan yang tidak ada yang menyamai. Walam yahullahu kufuwan ahad itu katanya. Jadi saya menyampaikan, ya, tidak ada Tuhan katanya. Ada Tuhan, ya, tidak ada yang menyamainya, ya. Jadi istilah ini dipakai bahasa Arab dan saya pelajari sejak tahun 1983 saya mempelajari ini. Saya buktikan dengan ini. Kata-kata
bahasamu masih ada yang salah. Ternyata yang betul dalam Alkitab. Ya. Bapak dan Saudara sekalian, kuasa Tuhan dulu nyata, sekarang nyata, seterusnya bisa nyata. Itu kuasa Tuhan. Karena dalam Ibrani pasal yang 8 ayat 13 itu Tuhan Yesus tidak berubah. Baik dulu, hari ini, hari kemarin, hari ini dan seterusnya. Tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, perlindungannya tidak berubah, semua tidak berubah. Itu kuasa Tuhan. Bapak dan Saudara sekalian, ini bukti Yesus sebagai Tuhan. Ya. Nah, kalau begitu aplikasi buat kita. Ya, aplikasinya buat kita. Yesus yang adalah Tuhan, jadikan satu dalam hidup kita. Hidup yang dikuasai oleh Tuhan. Ini yang saya percayai. Jadi kemanapun saya pergi, saya percaya ada Tuhan. Ya. Sejak tahun 94, saya merantau kemana-mana. Puji Tuhan, saya ada Tuhan Yesus. Ya, saya tidak memasalahkan apa-apa. Kalau ada Tuhan, yang enggak terpikir terjadi. Itu. Jadi saya buktikan kuasa Tuhan. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, aplikasi dalam hidup kita, ya Yesus yang adalah Tuhan itu, mari kita jadikan Tuhan dalam hidup kita, menguasai hidup kita itu maksudnya. Seluruhnya dalam bidang apapun, biar dikuasai oleh Tuhan. Hidup kita seperti itu. Ya. Selanjutnya, nah yang kedua, makna Yesus bangkit itu bagi kita itu menjamin jaminan bagi orang percaya. Ya, ini secara negatifnya, ini saya pakai secara negatif karena nanti ada perkembangannya dari sia-sia tidak sia-sia begitu. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang 14, yang pertama sia-sia kalau tidak ada kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia. Kepercayaan kita sia-sia. Saya ke tempat ini sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Ya. Saya pelayanan kemana-mana sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Karena saya buktikan Yesus bangkit, Yesus hidup, tidak sia-sia. Itu. Jadi jangan hitung-hitung ke gereja. Jangan hitung-hitung kemana mau ke persekutuan. Ya, untung ruginya. Ya. Jadi Yesus bangkit, tidak sia-sia kita kemana-mana. Ya. Agama Kristen adalah agama pengalaman bersama Yesus. Jadi orang Kristen itu, yang disebut Kristen itu, orang yang sudah menerima Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya. Itu Yohanes pasal pertama ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang menerimanya, yang percaya dalam namanya. Dia menerima Yesus. Ya, orang yang menerima Yesus itu menjadi anak Allah. Kemana-mana disebut ini anak Tuhan loh, anak Tuhan. Betul kalau dia menerima Tuhan, dia anak Tuhan. Ya, anak Allah, anak Tuhan itu sudah terima Yesus. Nah, dasar terima Tuhan itu ya orang Kristen itu disebut orang Kristen orang yang sudah menerima Tuhan. Hidupnya bersama Tuhan. Karena ini nama aja, ini ejaan ini. Ya, orang yang loh percaya Tuhan kok hidupnya kok begini ya, ikut jejaknya Tuhan Yesus, akhirnya disebut Kristen. Ya diolok-olok. Senajan itu diolok enggak apa-apa. Nah itu Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 ya. Pertama kali orang disebut orang Kristen pertama kali itu di Antioquia. Orang yang mengikuti jejak Tuhan. Ya, mengikuti persekutuan gitu. Ya itu disebut Kristen pertama kali. Jadi agama itu agama dan pengalaman dengan Tuhan Yesus. Kalau KTP tidak masalah. Saya clear KTP itu baru tadi saya di mobil bilang sama Pak beliau. Saya clearnya KTP saya itu tanggal 29 Desember 2023 baru-baru ini clear. Ya. Dulu saya tidak dipermasalahan. Pertama kali saya kuliah apa itu agama Islam. Semua KTP tidak clear. Ya. Karena saya perantau yang menguruskan kakak saya. Jadi ya, bukan Kristen tapi ya tidak apa-apa. Jadi yang jelas Kristen itu orang yang menerima, bukan KTP-nya. Orang yang menerima Tuhan. Tidak masalah KTP. Tapi yang jelas orang ini agama Kristen, agama pengalaman. Bapak Ibu bisa disebut Kristen, pengalaman dengan Tuhan, terima Tuhan Yesus, hidupnya menyatu dengan Tuhan, kehidupannya bersama Tuhan, itu disebut Kristen. Ya, itu yang aslinya Kristen begitu. Nah, lanjut ya, biar tidak terlalu lama. Nah, maka bagi orang yang memiliki pengalaman dengan Yesus akan mengalami perubahan yang menuju positif. Gitu. Jadi menuju positif contohnya Rasul Paulus. Dia kan mau menganiaya jemaat yang kita hafal pasal yang ke-9 tadi.
ya bisa Rasul pasal 9. Mengenai jemaat, dia terima Tuhan. Ya. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya jemaat Tuhan. Ya. Nah, setelah menerima Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan, bahkan mencatat di dalam penjara pun karena memberitakan Injil, dia di penjara mencatat surat-surat Galatia, Efesus, Kolose, Filipi, dia catat di penjara. Jadi Bapak Saudara sekalian, mengacu kepada positif di dalam Tuhan. Jadi Bapak Saudara sekalian tidak sia-sia kepada Tuhan Yesus. Ya, Yesus bangkit. Rasul Paulus sudah diubah. Yang tidak baik menjadi baik. Karena itu Alkitab itu, ya, yang 1 Timotius pasal 3 ayat 16 itu, yang sudah dihilangkan Allah, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Terus baca firman Tuhan dan meneliti firman Tuhan, menggali firman Tuhan, hidupnya akan diubah sesuai dengan rencana Allah. Itu pasti. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, saya lanjut. Ini Rasul Paulus contohnya ya. Nah, yang kedua, sia-sia kalau Yesus nggak bangkit gitu loh ya. Misalnya Yesus nggak bangkit, sia-sia iman kamu. Itu dalam ayat yang ke-16 sampai 17. Jadi percaya Tuhan Yesus sia-sia. Kan tuh kalau Yesus, misalnya Yesus nggak bangkit ya, sia-sia saya ke sini, sia-sia ya kemana-mana. Berita firman Tuhan nggak ada artinya. Karena Yesus bangkit, Tuhan menyertai. Sampai kapan Tuhan menyertai? Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 sampai pada akhir zaman. Ya, kalau akhir zaman kita tidak tahu kapan. Ya sekarang ini menyertai sampai sekarang nih. Sampai saya meninggal ya disertai Tuhan, saya bersama Tuhan. Itu komitmen saya. Itu. Jadi sampai akhir zaman, sampai kapan saya ditata waktunya. Yang penting saya tetap disertai Tuhan. Itu komitmen kita. Ya, Bapak dan Saudara sekalian, iman kita tidak sia-sia. Percaya kepada Tuhan karena Yesus bangkit. Ya. Nah, yang ketiga, hidup tetap dalam dosa. Ini kalau Yesus nggak bangkit, ini hidup kita binasa. Ya. Berhubung Yesus bangkit, kita ada masa mendatangnya. Ada harapan yang pasti. Ya. Ini catatan ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Orang yang nggak percaya Tuhan Yesus akan menerima penghukuman kekal. Dia akan dihukum. Nah, hukuman kekal itu ada di dalam, malah di dalam Alkitab dicatat dalam Wahyu 8 Wahyu 21 ayat 8. Orang yang tidak percaya, penakut, penyembah berhala, tukang sihir, ya akan mendapat bagian mereka dalam api dan lautan yang menyala-nyala. Itu loh neraka. Ya. Itu neraka itu begitu. Ya. Saya tidak akan ke sana, saya pasti tidak akan ke neraka. Karena saya percaya Tuhan Yesus, ya, dicatat dalam Yohanes pasal yang 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku dan menerima Tuhan, ya, dia memiliki hidup kekal, tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya percaya itu firman Tuhan. Saya tidak akan ke neraka, pasti saya ke surga karena saya percaya Tuhan Yesus dan tidak manut hukuman, tidak ikut hukuman itu. Itu. Jadi kematian yang kedua itu neraka. Nah, jadi tetap dalam dosa kalau Yesus tidak bangkit. Ya. Nah, orang mati kan ditetapkan hanya satu kali saja. Sudah itu dihakimi, itu dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Orang mati di satu kali saja, sudah ditetapkan tuh. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 ditetapkan mati hanya satu kali saja, sudah itu dihakimi. Nah, dihakimi kemana? Kalau tidak ke surga ya ke neraka, kan gitu. Nah, orang percaya Tuhan memiliki kepastian ke surga. Saya memiliki kepastian. Kalau saya tidak memiliki kepastian, tidak bisa menyampaikan. Saya terima sendiri, saya harus menyampaikan dengan pasti. Kepada banyak orang saya pastikan, aku yang swargo. Ya. Lek arep, tapi yo cepet-cepet maksudku. Ya. Aku pasti ke surga. Kalau mau ke surga, ikutlah. Ya. Sing tak anut maksudnya gitu. Yesus Kristus. Ya, hidup tetap dalam dosa kalau tidak dibangkitkan. Nah, yang terakhir ya, secara positif. Ini 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58. Ya. Ini masa depan kita akan diubah. Ya. Jangan takut kalau diubah. Maksudnya diubah ini diubah dalam tubuh kemuliaan. Ya. Jasmani terbatas. Karena itu dalam Ibrani dalam 1 Timotius dicatat latihan badani terbatas, gunanya ibadah itu tidak ada batasnya. Ya, berguna baik hidup ini dan akan datang. Karena itu apa? Masa depan kita akan diubahkan. Ya, ini terbatas. Catatan firman Tuhan dalam Matius ya, itu
Fana ini dari debu akan menjadi kembali debu, kembali kepada debu. Tapi roh kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Akan ada kebangkitan. Itu catatannya dalam 1 Korintus pasal 15. Ya. Ada kebangkitan ya secara rohani, yaitu kebangkitan tubuh kemuliaan. Ya. Ini. Yang kedua tadi, kita semua akan diubahkan. Ya. Suatu saat kita akan reuni besar, terima Tuhan dulu, berjalan sesuai dengan rencana Allah, ya, diubahkan. Suatu saat akan diubahkan dan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Yang ketiga ini, demi pekerjaan kita di dunia. Ya. Yesus bangkit menyertai kita, ayat 58. Ya. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Ini harus dihafal ayat ini. Karena Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, di situ Yesus ada, itu rahasia, suatu rahasia Yesus ada di tengah-tengahnya, dan di sini ditekankan, ya, ditekankan bahwa giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Baik, kita simpulkan. 1 Korintus ini, yang 1 Korintus 15. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Itu yang pertama. Jangan goyah. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan jemaat yang lain di mana-mana. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih Bapak Ibu Saudara kesempatan ini tidak sia-sia. Karena ada persekutuan dengan Tuhan dan membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Ya, mungkin jarang ya konsultasi dengan orang banyak untuk masalah tentang Yesus. Saya hampir setiap minggu menemui bersama anak-anak, bersama orang-orang terus berbicara tentang Tuhan, ya, tentang Yesus. Bagi mereka tabu tak bicarakan tentang Tuhan Yesus. Tapi saya enjoy saja. Dan kalau di kelas-kelas saya sampaikan waktu menggambar bumi, ya, menggambar bumi, karena kan saya kasih tema anak-anak hari ini menggambar hari bumi, ya. Enesing bumi menceng, tak jelas nih. Ayo tak kasih tahu, bumi itu catat dalam kitabnya orang Kristen, bumi itu bulat. Ya. Karena rusaknya manusia ini, ya. Akhirnya kacau bumi ini, ya. Rusaknya manusia ini menjadi enggak karuan. Saya masukkan tentang Tuhan karena kuasa Tuhan. Itu. Jadi seluruhnya akan saya pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Baik, saya lanjutkan ini ya. Ya, ini persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Baik Bapak dan Saudara sekalian, kita akan simpulkan. Ya, kesimpulannya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Betul-betul hidup. Ya, nyata. Bisa kita bawa kemana-mana. Ya. Karena itu kalau kemana-mana silakan sambat kepada Tuhan. Berdoalah biar disertai Tuhan. Ya. Jadi Yesus menyertai itu betul-betul menyertai gitu. Tidak hanya omongi sopo, ya. Tidak hanya katanya siapa. Buktikan sendiri Yesus menyertai ini karena dia hidup. Ya, ini saya ajak, ya, marilah kita. Ini komitmen saya dan setelah belajar firman Tuhan, ini mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang belajar ini, marilah kita. Yang pertama, menjadikan Yesus yang hidup itu menghidupi kita. Ini. Ya, ini komitmen kita bersama. Saya ajak dan bersama firman Tuhan yang mengajak. Karena dia menyertai. Dan sekarang pun Bapak Ibu ada. Ya. Tuhan Yesus maha hadir, ya, maha kuasa dan maha kasih dan semua. Banyak maha-maha, yaitu sifat-sifat Kristus. Menjadikan Yesus yang hidup menghidupi kita. Yang kedua, Yesus yang adalah Tuhan itu menguasai kita. Hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Ya. Bukan kita menguasai Tuhan. Alah, aku tak karepku dewi, tak karepku dewi. Tidak usah. Kita serahkan hidup kita. Karena itu ini nyata-nyata. Sebelum saya statement terakhir, ini setiap malam, ya, setiap malam saya menyerahkan Tuhan. Ya, maksudnya saya terus ingat Tuhan. Mulai dulu saya dibangun, mulai dulu diajar, ya, untuk tahajud malam
doa malam, bukan jamnya yang ketemunya Tuhan yang saya kalau jamnya kan jam 12.00 itu. Ya, saya setiap malam mesti bangun ya untuk tahajud hubungan dengan Tuhan. Dan saya terima Tuhan jam 12 malam. Tidak ada yang beritahu seperti ini. Ini untung tak kasih tahu. Ya, kalau Yesus juru selamat. Banyak orang yang ngasih tahu, menginjili, oh Yesus juru selamat. Saya tidak ada, ya, tidak ada yang ngasih tahu. Ya, waktu di Madura, di Jember, orang bahasa Madura, Bapak angkat masuk ke kamar bisa lihat. Ya, begitu masuk, begitu keluar saya masuk. Ya, saya pakai itu sore hari. Ya, Isya. Ya, malam gitu. Kok tekuni toh Pak Egi? Tekun-tekun banget ya. Malam tak pakai. Ya, tahun 1986. Ya. Saya coba Yesusnya Frank Kristen. Masuklah dalam hatiku. Saya masih begini, ya. Masuklah dalam hatiku. Jam 12 malam Alkitab sekarang masih ada Alkitab jelek. Ya, ada di rumah ya, bentuk punya kondektur dulu. Saya mengkondektur dulu, kondektur bis. Ya, saya baca, akhirnya saya baca itu Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Kata-kata itu begitu. Ya, begitu saya baca begitu, saya noleh ke belakang loh. Pintu ini siapa sih ngetuk? Enggak ada. Ya, koyok hidup mulai ini. Siapa ya? Nah, enggak ada. Saya panggil ke ya, Abah itu yang tak pikir ini yang berbicara firman Tuhan ini. Akhirnya saya terima Tuhan. Ya, terima Tuhan dengan sendiri tidak ada yang mengasih tahu kalau Yesus juru selamat. Saya terima pagi-pagi saya pergi ke masjid dengan teman-teman. Oleh tak gaya sembahyang? Oleh. Ayo silakan. Ya, saya berdoanya orang Kristen, dia begini, enjoy aja. 6 tahun, ya, saya bersama saudara-saudara seiman, saya masih begini sambil baca Alkitab, tak bungkul Quran, ya, tak bungkul Quran, ya, hidup, ya, hidup terus menghidupi saya, ya. Akhir tahun 90 saya keluar dari sana, 6 tahun, ya. Berdasarkan Yesus yang hidup, saya terima, mengubah hidup saya, dan luar biasa, firman Tuhan yang mengubah hidup saya. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebenarnya yang kedua ini, Yesus adalah Tuhan, menguasai hidup kita itu sangat penting. Ya, kemana-mana disertai Tuhan. Bapak dan Saudara sekalian, yang ketiga, yang ya, berdiri teguh, ini harus ini. Jadi berdiri teguh ini maksudnya kokoh, kuat. Kalau percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Ya, ini harus saya sampaikan di sini. Kalau di desa-desa banyak kendalanya, tetap saya sampaikan. Berdiri teguh itu jangan goyah. Percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Tidak oleh yang dukun. Ya, yes. Karena saya ahli dukun. Maksudnya bapak saya pedukunan. Ya, Yesus bisa menyembuhkan. Saya belum kenal Tuhan, saya bisa menyembuhkan orang nyakit mata. Ya. Bapak saya, Pak, tolong ini sakit mata. Orang datang, Bud, mareno, ya wis, saya yang tandang. Sedia luluh kabusan luluh iya pujud bukit lungguh Allah yang mandingan dalem niki kiamat tunggal dalem rasa tak kenek nih. Ayo. Mantra. Besoknya sembuh. Wih, bles iso marek nih tibake. Ya, bles iso marek nih. Ya. Tak anu basa Jawa mantrane. Ya. Piye Bud? Mari. Lho mari bae. Ya. Ini keturunan padukunan. Jadi kalau ilmu padukunan ya coba belajar sampai aku, tapi saya tetap masih bisa. Itu saya tinggalkan, ya. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, ya, bukan hanya itu saja, saya ditentang oleh karena kan asli saya Gunung Kawi, ya. Dari Gunung Kawi bukan mencari pesugihan, bukan. Gunung Kawi itu tetap ramal. Kalau ramal aku jelas ngerti. Yang ramalan jamsi namanya. Kalau orang istilah Jawa orang Cina itu jamsi. Nah, apal aku. Gini jamsi nih tak kayak ramalan ngomong Gunung Kawi. Nah, itu. Ya, itu tahun 1983 saya di sana. Ya, Bapak dan Saudara sekalian. Nah, kuasa Yesus itu lebih daripada kuasa yang di bumi. Sanajan to iso kok Jawa. Walaupun
orang wis rodok ngerti-ngerti lah. Ya, rodok ngerti lah itu. Ya. Orang yang enggak percaya Tuhan kalau dikasih tentang Tuhan Yesus tabu, tapi kuasa Tuhan suatu saat itu akan mengubahkan itu. Kata-kata Tuhan Yesus itu buktinya begitu. Bapak dan saudara sekalian, saya sering menyampaikan kepada orang Jawa, orang desa, karena banyak pedukunan, banyak danu itu, berdirilah teguh, jangan goyah, tetaplah dalam Tuhan. Kuasa Tuhan lebih daripada kuasa di bumi. Ya, itu nyata-nyata. Ya, saya pergumulan hari ini. Ya, tetap pergumulan karena paling saya dukun. Itu sudah saya doakan bersama orang-orang beriker. Saya memiliki perkumpulan beriker. Ayo sama-sama doakan. Dia harus percaya Tuhan, tapi dia belum mau ke gereja. Tapi tetap saya ingatkan bahwa Yesusnya orang Kristen gitu. Lek gelem nrimo Yesus wong Kristen, orang mung mari ning donya iki. Ngono lek Jawane. Lah kok Jawa mana ini? Tidak hanya di dunia ini saja kamu sembuh, tapi sembuh rohanimu sampai ke surga. Itu betul-betul saya nyatakan. Berani saya karena saya sudah menerima sendiri. Ya, aku sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Lek gelem sembuh secara rohani sampai hidup kekal nikmatono. Itu. Nah, baik Bapak dan Saudara sekalian, yang terakhir kali ya. Habis ya. Aduh, langel-langel. Angel lagi. Oh sudah ya. Nah, oke terima kasih. Aduh. Nah Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya puji Tuhan. Bapak dan saudara sekalian, ya ini adalah kisah yang sungguh-sungguh ada dan nyata. Ya, bukan hanya saya beritakan dengan suara saya. Sekalipun saya tidak ada, saya meninggal, firman Tuhan ini tetap hidup dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Itu yakinlah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa ya. Mari kita akan satu dalam doa. Kita akan berdoa untuk berbagai hal yang kita doakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih. Penyertaan Tuhan selalu ada dan saat ini nyata. Yesus hidup, Yesus bangkit, membangkitkan semangat kami, membangkitkan suasana kami mengikut Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu mengerjakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan bisa percaya kepada Tuhan karena Injil diberitakan bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat, seluruh sidang jemaat di GKRI Misi Aletheia. Tuhan Yesus yang memberkati, memberi peningkatan mutu, kualitas, kuantitas sebagai orang-orang percaya dan berdiri teguh di dalam Tuhan, tidak bergeser dari Injil dan tetap menyatu, menjadikan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk anak-anak yang sekolah, Tuhan memberkati, memberi kepintaran, kecerdasan dalam masa pendidikannya. Kiranya Tuhan memberkati dalam sekolahnya. Seluruh biaya yang dibutuhkan Tuhan mencukupkannya. Baik yang masuk SD, masuk SMP, ke SMA, ke kuliahan, semuanya kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan seluruh biaya yang dibutuhkan. Dan yang tidak kami pikirkan itu yang terjadi oleh karena pertolongan-Mu. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk target murid di KB Tunas Aletheia. Tuhan akan memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan, adanya orang yang berdoa, orang yang sehati sepikir, sama-sama mendukung di dalam program ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Baik dana dari pemerintah, baik dari lokal, semuanya kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk program ABC Aletheia Bible School. Tuhan akan memberkati. Biarpun apapun yang direncanakan, biarlah Allah yang memberkati, sanggup untuk mengadakan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Hamba-Mu yang ulang tahun saat ini. Untuk Gresela, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Jones,
Mikael Tri Anugrah Tuhan akan memberkati. Orang yang anak-anakmu yang ulang tahun ini, panjang umur, lanjut usia dan sejahtera yang ditambahkan. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kebersamaan, kesatuan, kesehatian di antara orang-orang percaya. Dan kami seluruh sidang jemaat Tuhan, baik pengurus, baik majelis, pendeta, pelayan, penantalan, seluruhnya kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberi kebersamaan, kesatuan, kesehatan dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus ingat Indonesia ini, biarlah Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati Indonesia ini, biarlah orang yang memimpin Indonesia ini, mulai presiden, wakil, para menteri, gubernur, jajaran pemerintah, ke kabupaten, kecamatan, ke kota-kota, ke desa-desa sampai ke RT, seluruhnya kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati Indonesia ini penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu di pagi harinya Tuhan. Dan Engkau menjawab tepat pada waktunya. Dan berilah kesabaran kami tetap berdoa sebelum Tuhan menjawab doa ini. Doa ini hanya kami serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau lah mempunyai yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktunya saya serahkan, Pak. Jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan. Bapak Pendeta Yani. Bapak Ibu, kalau sering mendengar di Kalimanis atau ada pelayanan di Kalimanis di tempat beliau di pos PI GKRI kita yang ada di Kalimanis. Kalimanis di lereng Gunung Kawi yang di bagian selatan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Budiani. Dan Bapak Ibu, kita akan mempersembahkan persembahan, mengumpulkan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang melanjutkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Baik, silakan untuk petugas yang akan mengumpulkan persembahan. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat dia hidup. Musik memuji Tuhan.
sebab dia hidup ada hari esok. Dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita bawa di dalam doa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang sudah kami nikmati, baik itu melalui setiap pekerjaan ataupun setiap usaha yang sudah kami lakukan. Tuhan semuanya sudah memberkati. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan yang kami ambilkan dari setiap berkat yang sudah kami terima. Kiranya Engkau menyucikan persembahan ini ya Tuhan. Dan biarlah melalui apa yang sudah kami kumpulkan, pelayanan Tuhan boleh ditopang, boleh didukung, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, kami akan sampaikan warta jemaat pada minggu pagi hari ini. Ya, yang pertama mengundang ibu-ibu untuk mengikuti ibadah perayaan Paskah BW Ionike pada hari Jumat tanggal 19 April jam 5 sore di gereja. Akan dilayani firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Devi Bakara. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya di minggu ini dan seterusnya seluruh kegiatan jadwal kegiatan ibadah di gereja kita itu semuanya sudah berlangsung normal kembali, baik doa PPD hari Rabu, doa Sabtu, dan semua persekutuan-persekutuan yang lainnya. Selanjutnya akan diadakan kelas Bible mulai tanggal 26 April di bulan ini secara Zoom. Nah, Bapak Ibu yang mungkin keberatan kuota internet atau tidak ada kuota internetnya, itu bisa datang di hari, itu jam berapa ya Pak Heri? Saya tidak kelihatan jam berapa ini ya. Sorry, jamnya tidak kelihatan. Itu bisa berkumpul bersama di gereja. Nanti akan disambungkan melalui internet di gereja. Akan dibukakan lewat LCD di bawah atau bagaimana nanti. Bagi Bapak Ibu yang tetap punya kerinduan untuk mengikuti kelas Bible ini, tetapi ada keterbatasan internet di rumah atau apapun juga. Nah, untuk itu diperlukan data-data Bapak Ibu yang akan mengikutinya, nanti bisa menghubungi mendaftarkan diri di sekretariat, ada di nomor di belakang, supaya setiap undangan nanti akan bisa di-share-kan di sana. Dan yang terakhir, Jemaat Gembala Sidang mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak-anak kita, Grisela Tumbelaka tanggal 11 April, Jonas dan Michael Tri tanggal 13 April. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Demikian warta pada minggu pagi hari ini. Terima kasih. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita akan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan Pertanyaan. membaca pertanyaan, kemudian Bapak Ibu menjawabnya. Bagaimanakah caranya kita menyesal? Kita menyesal melalui pengakuan dan meninggalkan dosa-dosa kita. Siapa yang menyembuhkan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kepada siapa kita mengakui dosa kita? Kita mengakui dosa kita kepada Allah. Dosaku, ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya. Kita akan nyanyikan pujian jemaat. Harap Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku diteguhkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Saya menyerahkan doa berkat dan doksologi kepada hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat itu. Berdiri. Ya. Apa yang tak pernah dilihat? Tidak pernah didengar, tidak pernah dirasakan, tidak pernah dirasakan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu yang ada di Zoom. Tuhan memberkati. Yang di sini Tuhan berkati juga. Tuhan berkati. Allah sanggup melakukan.